Hari pertandingan antara Timnas Korea melawan Timnas Amerika pun telah tiba, baik Hayeon dan Timnas Korea, yang menghadapi Timnas Amerika, berusaha keras agar dapat memenangkan pertandingan di game pertama. Namun, usaha mereka pun harus gagal, tatkala strategi yang sudah mereka persiapkan, harus gagal, dengan datangnya Walker ke tempat bos lantai pertama, dan berhasil menumbangkan Hayeon. Walker dan timnya pun berhasil mencuri bos dari Timnas Korea, serta menghabisi semua player Korea. Dan karena kekalahan di game pertama, Hayeon pun terlihat putus asa, karena dia dan timnya harus kembali merasakan kekalahan, meskipun dia telah berlatih dengan Seo Moon-yup. Namun, Moon-yup pun memberikan arahan dan strategi yang setidaknya bisa menghabisi Walker. Tim Korea pun kembali ke arena dan mulai menjalankan strategi dari Seo Moon-yup. Sementara, regu pengintai yang Walker tugaskan untuk mengawasi area bos melaporkan jika tim Korea tidak berada di area bos, karena dungeon itu hanya punya satu jalan. Tim pengintai mengambil kesimpulan kalau tim Korea mungkin ingin memainkan late game. Walker yang mendengar laporan itu beranggapan bahwa tim Korea sudah merubah strateginya lagi setelah kalah di babak pertama. Jika terus seperti ini, Walker menganggap bahwa dia mungkin bisa bertarung lagi dengan Seo Moon-yup. Namun, tiba-tiba, dari atas tebing tempat di mana Walker berburu, terdengar suara retakan, dan retakan itu pun kemudian membesar, dan dari balik retakan itu pun, ternyata, adalah Hayeon, dan seluruh player Timnas Korea. Mereka pun mengepung Walker dan tim berburu Amerika. Lalu, Hayeon pun mengingat perkataan Moon-yup, jika Hayeon berhadapan dengan Walker, Hayeon harus mengincar kakinya. Awalnya Hayeon ragu, tapi Moon-yup pun menerangkan faktor yang menyebabkan kakinya menjadi titik lemah dari Walker. Karena dia beralih menggunakan tameng yang lebih kecil, maka area yang harus dia lindungi menjadi lebih besar, dan kemampuannya sebagai tameng tim pun mempersulitnya. Dan melihat kondisi dia sekarang, dia belum mahir menggunakan tameng yang lebih kecil, meskipun Walker pasti bisa dengan cepat menguasainya. Tapi, tim itu punya misi yang berat, karena harus menang, tanpa satu orang pun yang mati, dan di situasi seperti itu, mereka akan dikepung oleh 2 kali lipat dari jumlah mereka. Mereka juga harus melawan Superhuman, yang mobilitas dan kelincahannya cukup tinggi, sampai-sampai setiap peluang dapat dimanfaatkan, dan dengan beberapa faktor itu, maka situasinya akan berbalik, ucap Moon-yup. Hayeon, dan semua anggota tim Korea pun, mulai melakukan serangan, dan serangan itu pun mengarah pada Walker. Namun, di situasi itu, Walker tak menyerah, dan menghabisi 2 orang tim Korea. Tetapi, Hayeon bisa menghindarinya, dan berteleport, lalu menyerang anggota lain dari tim Amerika, dan Hayeon pun bisa langsung membaisi 2 player Amerika. Melihat itu, Walker pun panik, dan segera memanggil regu lainnya untuk berkumpul, dan balik menyerang. Namun, regu utama membutuhkan waktu beberapa menit untuk sampai di lokasi Walker, dan sekarang, situasi sudah berubah menjadi 3 lawan 8, dan tentu itu tidak bagus untuk Walker dan tim Amerika. Dan saat tim Korea menyerang 2 orang anggota tim Walker, Walker tak menyerah, lalu melemparkan kapaknya untuk menghabisi tim Korea. Dan saat itulah, Hayeon memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Walker dari belakang. Walker yang menyadari itu panik, dan segera bertahan dengan tamengnya. Akan tetapi, tiba-tiba Hayeon sudah menghilang dari pandangan Walker. Di saat Walker mencari keberadaan Hayeon, Hayeon dengan lincahnya menebas salah satu kaki Walker, lalu mengikat kaki yang satunya dengan cambuk, dan menjatuhkannya. Sementara, tim Amerika, yang sudah bertahan cukup baik, akhirnya, pertahanan mereka pun berhasil didobrak oleh tim Korea dengan jumlah. Meskipun, tim Korea harus mengorbankan 7 orang untuk rencana ini, Hayeon pun menghampiri Walker yang sudah terjatuh, dan hendak mengakhirinya. Sementara Walker yang masih tak menyangka, gaya bertarung Hayeon bisa berubah dalam waktu singkat, bertanya, "Apa kau diajari Seo Moon-yup?" Namun Hayeon tak menjawabnya, dan langsung mengakhiri Walker dengan satu serangannya. Lalu, scene pun beralih pada Seo Moon-yup dan tim Korea, sesaat sebelum pertandingan dimulai, yang dimana Moon-yup akan menjelaskan strategi apa yang akan dia gunakan untuk game kedua. "Aku akan bicara sekali saja,
Jadi, dengarkan aku baik-baik. Pertama-tama, kalian akan mengintai, karena Hayon orang tercepat, maka, dia akan pergi, dan mengintai posisi mereka. Dan jika di formasi Walker jumlahnya kurang dari 5 orang, kalian tidak akan menghabisi monster maupun bos monster. Mendengar itu, para player Korea cukup terkejut. Moon Yup pun melanjutkan, Istana Martabon, adalah istana yang memiliki jalan satu arah, ini pun sudah menjadi rahasia umum, pada saat dungeon dulu. Tetapi sebenarnya, dungeon ini memiliki satu jalan lain. Itu adalah jalan rahasia, yang dibangun Underworlder, dengan menggunakan warp. Dan jalan itu, cocok sekali, untuk pengintaian dan penyergapan, jadi Hayon, kau akan menggunakan jalan ini untuk mengintai nanti. Karena jalan pintu masuk rahasia membaur dengan tembok biasa, maka, akan sulit membedakannya. Tapi, aku akan memberi tahu caranya, jadi, jangan khawatir. Jika kalian menggunakan jalan itu, kalian dapat menyergap tim Amerika tanpa ketahuan. Kalian bersebelas akan melewati jalan itu, dan kalian akan berpencar menjadi dua regu, untuk melancarkan serangan langsung pada tim mereka, yang saat ini sedang berburu, dan kali ini, kalian akan menikam mereka, dari belakang, dan dengan rencana ini, tim Korea, bisa menghabisi Walker, dan 4 anggotanya. Ini adalah hasil yang tak terduga, sehingga membuat Baek Jeho pun terkejut dengan hasilnya, dan tentu saja, ini berkat rencana jenius dari Seo Moon Yup, sehingga Hayon, akhirnya bisa menghabisi Walker dan 4 anggotanya, dan dengan ini, dapat dipastikan, Seo Moon Yup, tak perlu repot-repot untuk menghadapi Walker, dan tim Amerika. Dan karena hasil yang tak terduga ini, para komentator sangat bersemangat, karena di pertandingan yang kedua, tim Korea banyak memperlihatkan sesuatu yang menarik dan tak terduga, membuat pertandingan ini semakin seru. Tetapi, sayangnya bagi tim Korea, babak tadi, tetap berakhir, dengan kemenangan untuk tim Amerika. Jika tim Korea tidak kabur lebih awal, dan tidak melawan regu utama Amerika, mungkin pertandingan akan berjalan lebih seru, ucap para komentator. Tetapi tim Korea, di hadapan tim tangguh seperti tim Amerika, akhirnya bisa menghabisi 5 player Amerika, dan mereka, telah meraih kemenangan besar karena 5 korban itu. Sehingga, yang menjadi pusat dari pertandingan luar biasa tadi adalah, pemain ini. Di antara 5 korban itu, dengan 4 korban dan 1 assist, yaitu Ice Team Korea. Baek Hayon. Lalu, pada saat sesi wawancara, wartawan bertanya, di babak kedua tadi, bagaimana Jeho bisa meracik strategi, yang bisa membuat Walker dan 4 orang lainnya menjadi lengah. Jeho hanya bisa tertawa dan mengatakan, bahwa strategi itu, pasti akan mengejutkan semua orang, karena dungeon ini, dikenal dengan dungeon satu arah. Namun dalam hatinya, untuk strategi kedua tadi, dia mendapatkan bantuan, sambil melirik ke arah Moon Yup. Moon Yup yang menyadari itu terlihat kesal, karena Jeho, masih saja bersikeras mengajaknya bergabung ke arena Battlefield. Dan saat tiba giliran Baek Hayon, Hayon menyebutkan, bahwa selama ini dia telah berlatih bersama pamannya, atau dengan kata lain, Seo Moon Yup, bahkan, pergantian posisi pun adalah sarannya. Moon Yup, yang sedang melihat wawancara itu sedikit kesal, karena Baek Jeho dan Hayon, terus-menerus menyebutkan namanya, sehingga menarik perhatian wartawan. Lalu tiba-tiba, dari belakang Moon Yup, terdengar seseorang berkata, tidak apa-apa, toh semua itu benar, dan ternyata ketua Jin juga, datang untuk melihat pertandingan itu. Moon Yup yang melihatnya, sedikit terkejut, tapi, dengan alasan bahwa ketua Jin itu adalah ketua asosiasi, Moon Yup berusaha mengusirnya, dan menyuruhnya, untuk bergabung dengan Jeho. Lalu, ketua Jin berkata, bahwa dia hanyalah orang tua yang suka bekerja di balik layar. Moon Yup pun sebenarnya tahu, bahwa memang ketua Jin memang seperti itu dari dulu. Lalu Moon Yup pun menanyakan keperluan ketua Jin, datang kepadanya. Ketua Jin pun mengatakan, dia datang pada Moon Yup, karena teringat masa lalu, jalan rahasia yang dilewati tim Korea tadi, hanya segelintir orang yang mengetahuinya, termasuk Moon Yup dan ketua Jin. Ketua Jin yakin, strategi di babak kedua tadi, adalah ide dari Moon Yup, dan Moon Yup pun membenarkannya. Meskipun menggunakan strategi itu, seperti dia berbuat curang, namun, karena tim lawan mempunyai pemain berbasis tank,
Moon Yup memikirkan taktik gerilya yang mengandalkan kecepatan tim, tapi, karena Moon Yup tak mau melawan Walker bersama timnas ini, dia memberikan taktik yang lebih cepat dan pasti. Dan Ketua Jin pun berkata, "Ku dengar kau sudah melatih Hayon, sepertinya dia sudah menemukan bakat yang tepat, aku senang melihatmu membuat taktik setelah sekian lamanya, talentamu sangat sayang untuk disia-siakan." Dan Ketua Jin pun dengan serius bertanya, "Aku ingin menanyakan tentang talenta itu, tidakkah kau ingin menggunakan talenta itu?" Moon Yup yang mendengar itu sedikit risih, dan berkata, "Bukankah aku sudah menang dengan adil?" Ketua Jin pun dengan canggungnya berkata, dia memang sudah berjanji, jika dia menolak tawarannya lagi, dia tidak akan mengajak Moon Yup untuk masuk Battlefield lagi, tapi, ini adalah saran terakhir dari Ketua Jin. Sebenarnya, Liga Battlefield Profesional Korea akan segera dimulai sebentar lagi. Belum selesai berbicara, Moon Yup sudah menyangka, dia diminta ikut bergabung di liga itu. Namun, Ketua Jin berkata, "Aku tidak meminta hal yang tidak masuk akal seperti itu. Sebelum liga profesional dimulai, aku ingin mengadakan pertandingan amal, dengan pemain-pemain terkenal, dan Yup, aku memintamu untuk setidaknya ikut dalam pertandingan itu." Moon Yup pun menjawab, bahwa dia akan mempertimbangkannya. Ketua Jin yang mendengar itu hampir tak percaya, seseorang yang selalu bilang tidak ketika dia tidak mau, kini mulai tertarik sesuatu. Lalu, Moon Yup menambahkan, dia tidak memiliki alasan khusus. Tapi, setelah dia melihat performa Hayon di pertandingan tadi, Moon Yup sedikit penasaran. Meskipun melihat drama itu menyenangkan, tapi sensasinya berbeda, dengan sensasi pertarungan. Jadi Moon Yup berkata, setidaknya mungkin dia akan bertarung sesekali, untuk mengisi waktu luang, karena semua dungeon telah menghilang. Hanya Battlefield tempat yang tersisa untuk bertarung. Ketua Jin yang mendengarnya semakin terkejut, dan sangat senang. Karena akhirnya, Moon Yup mulai sedikit tertarik pada Battlefield. Oke, sekian video dari Mimin. Apakah Moon Yup mulai tertarik dengan Battlefield? Dan apakah Moon Yup akan ikut berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan nanti? Mimin akan lanjutkan ceritanya, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan ceritanya. Oh iya, untuk kelancaran videonya, buat teman-teman yang mau kasih buat kopi, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan, terima kasih telah menonton.